Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Malik Saroka, dengan NPM 23061568870 dari kelas Algoritma Pemrograman 06. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesalahan atau kekurangan dari kode saya yang saya kerjakan pada siang hari tadi dengan membandingkan kode yang sudah saya perbaiki. Nah, di sini pada bagian kode, bagian kiri itu merupakan kode yang kurang atau salah, dan pada bagian kanan yaitu kode yang sudah saya perbaiki. Oke, untuk pada kode di sini yang salah yaitu di sini outputnya tuh cuma bisa menampilkan si inputnya saja. Nah, setelah kita memasukkan inputnya di sini programnya berhenti. Jadi dia tidak menampilkan si database dari si peminjam begitu. Ini kita akan analisis. Untuk kesalahan pertama itu pada bagian struk si peminjam di sini. Pada struk peminjam di sini saya tidak menambahkan variabel tagihan. Pada bagian kanan di sini saya sudah tambahkan si variabel tagihannya, float tagihan. Di sini tagihan sebagai float. Pada bagian di sini tuh tidak saya tambahkan si variabel tagihan, dan eh, sehingga apa ketika tidak ada si variabel tagihannya, yaitu kita tidak bisa menyimpan jumlah tagihan di masing-masing peminjamnya begitu setelah kita hitung. Dan si variabel tagihan di sini tuh digunain buat kode-kode selanjutnya begitu. Dan untuk kesalahan kedua yaitu di sini pada fungsi void update tagihan di sini, yang seharusnya yaitu adalah tagihan sama dengan pinjaman awal dikali dengan rate bunga plus satu. Di sini saya malah menuliskan tagihan sama dengan tagihan dikali dengan rate bunga plus satu. Kemana itu salah, tidak seperti pada soal, tidak seperti pada soal yang diminta. Di sini saya sudah perbaiki seperti ini. Dan pada fungsi di sini saya juga tidak menambahkan si variabel pinjaman, yang pinjamannya itu sebagai float. Di sini saya sudah menambahkannya. Oke, untuk kesalahan kedua yaitu pada bagian eh, pada bagian di sini, pada bagian nomor telepon di sini saya malah menuliskan alamat. Nah, kenapa di sini saya malah menuliskan alamat? Karena di sini waktu pengerjaan tuh di sini saya cuma mengcopy paste pada bagian atas, kemudian saya taruh di bawahnya begitu. Dan juga dikejar oleh waktu sehingga saya terburu-buru dan agak panik, jadi menyebabkan kesalahan penulisan. Nah, di sini tuh yang seharusnya dihapus oleh slash n itu merupakan si nomor telepon, karena di sini yaitu FGC yaitu nomor telepon, dan di sini saya malah menuliskan alamat. Jadi yang seharusnya dihapus oleh slash n di sini adalah si nomor telepon, bukan si alamat. Pada bagian di sini saya sudah memperbaikinya menjadi alamat seperti ini. Si kode ini tuh digunain buat apa? Nah, kode ini tuh digunain buat memastikan bahwa si nomor telepon itu tidak mengandung karakter new line begitu. Kemudian selanjutnya yaitu di sini sudah benar, dan di sini yaitu kekurangannya dari kode saya itu adalah di sini saya tidak menampilkan atau tidak ada kode yang digunakan untuk si nampilin si database dari si peminjam. Nah, setelah kita memasukkan si data dari peminjam, program di sini malah berhenti. Jadi dia tidak menampilkan si informasi yang telah dimasukkan. Nah, di sini saya sudah menambahkan fungsi untuk menampilkan database. Mungkin di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Oke. Di sini untuk void tampilkan database merupakan tampilan awalnya, yaitu di sini ada peminjam bintang DB. Di sini DB ini sebagai pointer. Di sini parameter ini tuh merupakan pointer ke array DB yang berisi data si peminjam gitu. Kemudian ini adalah parameter integer n yang digunakan untuk menyatakan jumlah peminjam dalam database. Kemudian di sini untuk menampilkan database pinjol. Kemudian di sini itu menggunakan loop for yang digunakan untuk menampilkan data di semua peminjam satu persatu. Dan di sini I itu merupakan indeks yang dimulai dari nol begitu. Nah, dan kenapa ini ditambah plus satu? Supaya untuk menampilkan atau lebih masuk akal lah gitu. Di sini agar menampilkan output peminjam ke satu begitu. Jadi tidak peminjam nol, karena di sini I merupakan indeks yang dimulai dari nol gitu. Di sini untuk memprint telepon, di sini untuk memprint pinjaman atau menampilkan pinjaman. Nah,
Pada di sini rate bunga itu di sini dikali 100 karena apa? Karena pada rate bunga yang awalnya kita bentuk tuh dalam bentuk desimal. Jadi misalnya kita pada awal tuh memasukkan rate bunga yaitu 0,25. Di sini kita kali 100 agar outputnya atau tampilan pada database itu terlihat seperti 25% gitu. Dan pada kode saya yang salah ini saya juga tidak menambahkan kode yang digunakan untuk menampilkan menu pilihan untuk mengupdate tagihan yang seperti diminta pada soal. Itu terdapat ada 4 opsi, ya 4 opsi untuk dipilih si pengguna untuk menentukan eh, tagihannya begitu. Nah, di sini saya sudah menambahkan di sini saya sudah menambahkan menu pilihan untuk mengupdate tagihan. Nah, fungsi ini digunakan buat apa? Nah, fungsi ini digunakan untuk si pengguna itu dapat mengontrol tagihan peminjam secara interaktif seperti yang telah suruh dari pada soal CS. Mungkin saya akan jelaskan sedikit dari kodenya. Pada bagian pertama di sini kita menggunakan while loop 1. Nah, while loop 1 ini digunakan buat apa? Jadi while loop 1 ini digunakan untuk perulangan infinite loop. Infinite loop yang hanya berhenti jika kita atau si pengguna tuh masukin input, memilih opsi D, bukan masukin, memilih opsi D atau exit atau keluar. Jadi fungsi while loop ini tuh digunakan untuk si pengguna tuh bisa milih opsi lagi itu tanpa harus mengulang program. Kemudian di bawahnya itu adalah print f, yaitu digunakan untuk menampilkan keempat opsi tadi. Kemudian fungsi di sini yaitu yang dimulai dari if di sini, yaitu digunakan untuk opsi perhitungan total tagihan atau opsi A di sini. Di sini memakai loop for, yaitu digunakan pakai loop for untuk menjumlahkan seluruh tagihan dalam database. Kemudian di bawahnya itu untuk menampilkan tampilan outputnya atau total dari si tagihannya. Kemudian di bawahnya itu else if yang ini ikut fungsi atau opsi yang digunakan untuk menambah 500.000 atau opsi B. Digunakan loop for juga untuk menambahkan 500.000 ke dalam tagihan di setiap pinjamannya. Kemudian di bawahnya itu yang bagian ini digunakan untuk opsi mengurangi tagihan atau minus 500.000. Menggunakan loop for juga untuk mengurangi 500.000 dari setiap tagihan. Kemudian di bawahnya yaitu untuk opsi D atau program selesai atau opsi exit atau keluar. Di sini dia menggunakan break untuk keluar dari while loop atau while satu. Dan di bawahnya itu di sini else itu merupakan sebagai error handling jika misalnya si pengguna itu memilih selain keempat opsi tadi itu akan memunculkan atau memprint pilihan tidak valid. Begitu. Nah, di sini ada FreeDB. FreeDB ini digunakan buat apa? Yaitu digunakan untuk menghindari memory leak. Nah, pada awal tadi kan kita pakai si malloc kan untuk alokasi memorinya. Jadi di sini kita perlu free kurung awal kurung buka kurung tutup yang digunakan untuk menghindari kebocoran memori. Jadi di sini kita tulis FreeDB di sini di akhir program. Gitu. Oke, mungkin itu penjelasan dari kode saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.